Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini bertemu kembali di Alputra Channel, di mana channel saya ini masih membahas tentang motivator, education, dan vlog. Dan baru pertama kali ini saya coba ngevlog di malam hari, yang dimana sebelumnya itu biasanya saya ngebuk itu pagi dan siang ya. Nah ini ya, baru pertama kalinya ngebuk di malam hari, dan ini masih memakai baju baju koko. Alhamdulillah. Baik kawan, kemarin kan saya sudah upload tentang apa namanya, tentang perjalanan menuju Grab MPD itu yang part 2-nya. Nah ini saya upload untuk yang part ketiganya. Jadi yang kemarin part 2-nya itu saya tidak berjumpa dengan dosennya. Dosennya lagi di luar kota, lagi sedang melakukan penelitian ya. Jadi seperti itulah ya, apa, mencoba membuat janji kemarin itu ke Pak Sukino. Beliau itu adalah kaprodi dari Magister Manajemen PAI ya. Kalau untuk um, untuk mendapatkan SK pembimbing proposal itu harus melewati persetujuan dari beliau. Sebelumnya dosen PA saya, Pak Herman Syah, itu sudah mengaksesikan proposal tesis saya, tapi sesampainya di di meja Pak Sukino, beliau mereview, ternyata ada beberapa yang harus diperbaiki. Nah, itu waktu part pertama. Part keduanya kan, yang kemarin part keduanya, karena tidak ada dosennya, nah inilah part ketiganya saya tampilkan apa saja yang direview ulang lagi. Jadi maksudnya pengembangan dari yang part pertama, dari properti saya pertama itu direview, direvisi lagi. Setelah saya revisi, saya pergi lagi menghadap beliau, dan yang kali ini revisi dan dikembangkan. Nah ya kawan, jadi begitulah kalau kita ingin apa namanya, mendapatkan gelar untuk S2 di IAIN Pontianak. Saya S2-nya udah 2 kali. Pertama itu kan di Untan. Kalau di Untan lu prosesnya juga sama kayak seperti ini, review 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 review, dan itu melatih kita untuk terus apa namanya, untuk memperbanyak bacaan kita atau literasi kita, bahwa ternyata judul yang kita buat ini masih ada kekurangan. Walaupun kita ini yakin dengan apa yang kita sampaikan, terkadang kan ilmu kita ini kan berbeda dengan ilmu orang. Ilmu kita mungkin batasnya sampai di sini, sedangkan ilmu dari yang akan kita apa, yang akan kita temui itu di atas kita. Nanti kita harus menerimanya walaupun ada argumen-argumen yang baik, karena itu semua juga demi demi apa ya, demi menyelesaikan studi kuliah kita. Jadi tesis itulah perjuangan kita, sama kayak teman-teman di S1 skripsi itu, itulah gitu. Jadi jangan 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 gendro, apalagi jangan sampai bunuh diri gitu kan perbuatan yang tidak baik. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan coba mengusir apa hasil dari review yang hari ini saya bertemu dengan beliau, Pak Sukino ya. Saya screen dulu. Ini jadi yang sebelumnya saya bisa terlihatkan dulu yang sebelumnya, yang di part 1, yang di part pertama. Nah ini kawan-kawan, itu beliau meminta dari pengaruh yang sebelumnya pengaruh kuliah daring itu diminta menjadi pengaruh pembelajaran daring.
terhadap. Nah, kemarin kan saya menggunakan media dan ini nih dua variabel. Ternyata beliau minta yang media ini dihilangkan. Nah, jadi yang diganti ini kuliah daring ini adalah variabel y terikat y namanya kan. Nah, terhadap apa? Nah, terhadap ini apa namanya tuh partisipasi mahasiswa, keaktifan mahasiswa, terus apa lagi ini tulisan ini, tulisan dosen ini bisa dibaca, bisa enggak nih benda ini nih, ada benda ini nih mau tenang, tak bisa kita nak buku-buku. Ini kemungkinan kuantitas, kuantitas dari apa namanya tuh, kuantitas pengalaman mahasiswa gitulah. Nah, itu judul yang saya bawa pertama kali menghadap dosen PA saya, Pak Hermansyah, yang bentar lagi dia akan menjadi profesor, alhamdulillah. Nah, pas pada saat saya menghadap ke beliau itu sudah di ACC. Nih saya memberikan nih bukti ACC-nya ya. Waduh, salah pencet. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Ini yang saya menghadap ke Pak dosen PA saya, ya kan. Ini kita geser ke bawah. Nah, ini alhamdulillah di part pertama udah saya upload ini nih, udah saya limpahkan. Nah, ini udah di ACC sama beliau, alhamdulillah. Nah, saya tinggal di sini aja nih kawan-kawan. Nah, jadi kalau di IAIN itu atau di kampus manapun, eh, jika ingin proposal tesis itu naik menjadi seminar proposal, itu kita harus ada persetujuan dari Kaprodi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana IAIN Pontianak, itu Pak Sukino. Nah, gitu kawan-kawan. Jadi kita untuk melewati ini nih ada jalan. Jalan itu kadang sempit, kadang lebar. Itulah perjuangan kita dalam menyelesaikan studi akhir perkuliahan kita di S2. Oke, nah dari ini semua itu saya perbaiki kan sesuai permintaannya Pak Sukino tadi, dan ini hasilnya kawan-kawan. Hasilnya seperti ini nih. Bentar. Hasilnya seperti ini ya. Inilah dia ini. Hasilnya seperti ini. Saya ubah kan. Tadi di awal beliau minta kuliah daringnya dihilangkan menjadi pembelajaran daring, yang terhadapnya itu yang awalnya terhadap efektivitas berubah menjadi terhadap minat, dan ternyata berubah lagi. Jadi maksud beliau itu minat belajar itu tidak cocok untuk dalam judul ini, dan judul ini pun dirasa sangat pendek bahasanya. Jadi kalau emang apa, kalau ada mahasiswa baru atau mahasiswa lain nanti angkatan-angkatan ke berapa gitu kan, kalau saya kan angkatan ke 19, kita kena angkatan ke 22 atau 23 gitu kan, ketika dia ke perpus melihat ini rasanya kayak kurang menarik gitu. Jadi dari beliau itu variabel terikatnya tetap pembelajaran daring. Nah, cuma yang itu yang terhadapnya aja yang diubah. Minatnya itu apa ke terhadap partisipasi mahasiswa kan, terus keaktifan mahasiswa seperti apa gitu kan, terus literasi mahasiswa itu apa. Jadi itu eh, pembelajaran daring itu ada nggak sih ngaruhnya ke partisipasi mahasiswa, mahasiswa tuh di apa absennya tuh hadir nggak sih kan gitu, terus mengikuti nggak sih perkuliahan lewat timnya, atau mudah ditangkap atau mudah dicerna gitu kan. Nah, kemudian bagaimana dengan ke apa namanya tuh, keaktifan mahasiswa itu, ya itu tadi aktif tidak mahasiswanya, apakah kuliah Zoom, kadang-kadang videonya tak ada kan,
begitu disapa Rube Tido, macam-macam. Itu kan udah kayak seperti kurang aktif. Nah, terus masalah kayak itu seperti apa gitu kan. Nah, yang terakhir literasi. Nah, apakah pembelajaran daring itu tuh mempengaruhi literasi dari mahasiswa tadi? Maksudnya tuh ya kayak membaca, menulis, menyampaikan itu kan bagian literasi juga. Nah, itu yang dimaksud sama Pak Sukino tadi, dikembangkan lagi. Jadi perlu pengembangan, bukan badan yang dikembangkan. Istilahnya ini yang harus dikembangkan ya. Oke. Catatan beliau tadi ada saya catat, dan kalau ditengok mungkin eh, lumayan lumayan bagi yang tak kuat mungkin bilang onde-mande sedang-sedang nggak nih. Nah, inilah yang harus saya kembangkan ya. Itu ya, variabel tekan itu tetap kuliah daring. Pokoknya variabel Y itu tetap kuliah daring. Janganlah nak ganti-ganti. Nah, itu maksud beliau itu. Nah, ini minatnya itu terhadap apa gitu kan. Nah, kalaupun tidak bisa terhadap apa itu ganti aja kata minat ini. Kemampuan kah, apa namanya ini, penggunaan teknologi kah, informasi kah, literasi kan seperti itu. Ya kan? Nah, ini saya tulis lagi ke bawah nih kan definisinya diperjelas, variabel yang cocok itu seperti apa. Cuma yang tadi saya angkat itu lebih cocok ke S2 manajemen teknologi pembelajaran. Nah, kalau saya ini kan manajemen pendidikan agama Islam, jadi harus ada kaitannya. Kaitannya itu ke PAI. Janganlah kaitannya ke teknologi. Berarti kalau teknologi S2 saya bukan di KIN, harusnya di Untan S2-nya kalau teknologi ya kan. Nah, ini populasi. Nah, di sini karena saya kan meneliti di kampus saya sendiri dan di pasca sarjana. Cuma karena populasinya sedikit, jadi beliau menyarankan itu saya meneliti di S1-nya. Jadi saya harus apa namanya, membangun komunikasi atau menciptakan relasi ke bagian prodi PAI Strata 1. Kalau dulu mungkin orang-orangnya saya masih kenal karena saya S1-nya juga di IAIN. Nah, kalau kayak sekarang kayaknya banyak orang baru, orang-orang lama mungkin saya tidak mungkin udah apa mungkin udah jadi dosen pejabat atau apa kan. Nah, di situ ini nanti saya coba apa harus cari kenalan gitu kan, cari relasi demi memudahkan memudahkan studi akhir saya ini. Jadi kawan-kawan apa Pak Sukino itu enak lah. Jadi beliau itu sangat mengapresiasi karena baru di angkatan sekarang ini ya, menurut beliau sih angkatan sekarang ini, angkatan ke-19 itu semester 2 tuh udah eh, rame-rame dalam arti rame-rame ingin mengajukan proposal. Jadi sebenarnya kalau dulu mengajukan proposal untuk cepat selesai sebenarnya sih iya, tapi kalau dari Pak Sukino ini ngajak semuanya rame-rame, memang rame-rame ada yang datang itu berdiskusi kira-kira ini judulnya sesuai enggak sih Pak. Nah, seperti itu, menurut Bapak nih dari isi sama judul itu sesuai enggak sih Pak. Jadi dengan diskusi seperti itu pikiran kita tuh semakin terbuka. Jadi maksud Pak Sukino pun juga sama, apa semester 2 ini kalian boleh mengajukan proposal, semester 3-nya nanti kalian lakukan penelitian, kalian tulis dulu semuanya. Begitu sesampainya kalian pada masa seminar mungkin dirombak, tapi dirombak sedikit ya. Nah, kan gitu. Setelah habis seminar kalian akan dapat lagi, kita akan dapat lagi SK bimbingan tesis. Nah, karena penelitian kalian lakukan, kalian cuma edit sedikit aja. Jadi semester 3 selesailah kalian
Nah, itulah persiapan yang sangat matang. Itu pengalaman dia waktu dia kuliah S2. Dia berbagi pengalaman sama saya. Jadi semester 2 nih perbanyak ajukan judul, silakan ajukan judul. Kita berdiskusi segala macam. Nanti kita kita kasih titik temu. Argumen boleh argumen tapi yang baik, tidak menimbulkan panas, ya kan? Apa masukan dari dosen kita terima. Karena biar bagaimanapun juga dia sudah selesai, kita baru mau selesai. Harus ada yang kita lewati. Kita tidak apa? Tidak boleh tidak boleh apa? Tidak boleh tidak menerima, harus kita terima. Itu pendapatnya. Ya. Inilah catatan-catatan beliau ini cukup banyak, ya kan. Saya harus mendeskripsikan instrumennya, untuk perbanyakkan lagi variabelnya, dan dari beliau itu saya diminta untuk angkat ketiga ini nih. Jadi pengaruh pembelajaran daring itu terhadap kemampuan mahasiswa, literasi mahasiswa, dan teknologi yang dipakai mahasiswa atau teknologi informasi layak dan kemampuan mahasiswa itu apakah mahasiswa itu menangkap pembelajaran yang diajarkan oleh dosen. Malah tadi ada opsi-opsi lain, apakah memang mau meneliti semua pada saat proses pembelajaran daring di semua mata kuliah atau salah satu mata kuliah. Beliau tidak memaksa. Kalau memang saya ada ide yang lain, silakan angkat. Karena dengan begini ini apa namanya, akan membuat kita rajin menulis. Karena kalau untuk memang menjadi dosen itu kita harus memang pandai menulis dalam arti apa yang ada di pikirannya kita tuangkan lah. Nah, kalau dulu mungkin kita tulis pakai pen kan, caranya tinggal apa yang ada, ya kan. Tapi ada juga tipe manusia ketika dia apa ketika dia lagi dalam suasana 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 dan pokoknya dalam suasana atau mood apalah, kadang-kadang diungkapkan melalui tulisan. Biasanya ada yang diungkapkan di tulisan itu menjadi sebuah buku. Itu Payacari. Nah, saya bilang Payacari itulah ilmu. Nah, kan kita tak kuasa kita buka laptop, udahlah tulislah di kertas apa yang ada saya pegang, tulis. Lama kelamaan tulisannya jadi banyak, dikoreksi jadilah sebuah buku. Itulah Payacari. Kalau kita ini kan tidak ngayal dulu, habis ngayal lupa nak ngetik apa, barulah nyalakan diri. Nah, ya, nah, gitu kan. Jadi itulah hasil dari apa namanya konsultasi saya yang ketiga kalinya ke Pak Sukino. Ya, ini saya kembangkan dulu apa yang diminta beliau, karena saya juga tidak bisa langsung cepat-cepat gitu kan, perlu waktu. Ya, sebenarnya yang diminta variabel tuh banyak, udah saya siapkan, tapi ternyata ada yang kurang. Nah, inilah udah ada variabel S1, S2, S3, S4, S5. Saya di sini akan penelitiannya kuantitatif. Jadi akan menggunakan berganda, regresi linear berganda, ya, uji F, uji T, dan koefisien determinasi. Ya, memang kalau dari S1 sih saya semuanya kuantitatif, belum pernah pakai kualitatif. Kadang-kadang penasaran dengan kualitatif, tapi rasa-rasanya itu lebih enak di sini. Kuantitatif itu kan apa ya, sebenarnya sama aja sih, susah di awal mudah di akhir. Ada juga bilang mudah di awal susah di akhir, sama sih, tergantung yang menjalaninya ya. Oke. Nah, itulah kawan-kawan hasil part 3 saya. Mudah-mudahan lah saya akan terus terus berjuang, karena biar bagaimanapun juga itu
eh, perjuangan akhir yang harus saya selesaikan. Nah, kalau tidak tuh bisa lama-lama nanti bahaya gak mana duitnya ya enggak mau sampai meter 5 6. Normalnya S2 itu meter 3 itu udah selesai, normalnya S2 meter 4 lah, janganlah sampai 5 6 kecuali memang ada sesuatu hal yang mungkin tidak bisa kita selesaikan pada tepat waktu. Nah, itu harus kita maklumi. Nah, ya, saya di sini juga diminta sama dosen saya, baik dari Kaprodi maupun dari dosen-dosen yang lain, itu untuk menyemangati teman-teman di kelas saya. Jadi mumpung masih kumpul sama-sama ini, ayolah kita sama-sama apa, mengajukan judul. Mau siapa duluan selesai tak jadi masalah. Anu yang namanya ujian tesis tak bisa sama-sama, tak mungkin kan hari ini saya ujian besok kawan saya, tak mungkin. Kadang-kadang itu perlu waktu, bisa jadi mungkin ada beberapa yang duluan, mungkin 2 3 orang, yang lain nanti nyusul belakangan 5 6 orang seperti itu. Seandainya kalau ada ujian sama-sama, beda lagi, hanya beda beda waktu ya kan, pagi saya, siang kawan saya, sore ada lagi, itu masih boleh lah gitu, masih bisa lah kita sama-sama. Tapi kan kampus punya waktu tersendiri, dia yang menentukan, dia juga akan berdiskusi dengan kita, bapak kalau jam segini gimana, karena kan S2 itu kan mayoritasnya ada yang sudah bekerja, sebagian lagi belum bekerja ya. Oke, oke kawan-kawan, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon doanya, mudah-mudahan S2 saya bisa selesai tepat waktu dan perjalanan saya menuju ke MPD dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahi. Karena kita tidak akan pernah mengetahui, kita hanya menjalani dan jalan teruslah. Setiap jalan pasti terselip keberkahan. Setiap jalan pasti ada doa, setiap jalan pasti ada usaha. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.